Halo Moto Boys. Halo. Jumpa lagi Pak De. Iya, ketemu kita. Di review MotoGP mana Pak De? Thailand Pak De? Thailand, Buriram. Buriram. Tapi sebelum itu kita mau mengucapkan selamat berpuasa ya Pak De. Ya. Di bulan Ramadan ini untuk teman-teman Moto Boys yang memang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar, sehat selalu. Amin. Oke Pak De. Jadi ya sebenarnya apa ya Pak De? Kalau menurut aku ya. Iya. Ini yang terjadi di MotoGP Thailand seolah sudah terprediksi sejak sesi ya latihan Pak De. Iya, benar. Nah sekarang hasilnya kadang jauh beda sebenarnya. Tapi sebelum itu kita gas dulu ya Pak De. Ya, kita gas dulu lah. Gas. Gas. Ini ternyata apa ya, bisa dibilang the king is back. Iya. Karena ketika dia begini belakangnya the king gitu kan. Walaupun sebenarnya itu the kingnya untuk the kingnya raja Thailand gitu Pak De. Tapi seolah ya emang Marquez juga kingnya situ, salah satu kingnya Buriram gitu kan. Fotografernya yang pinter tuh ngepasin. Pintar bener, buat ngambil angle ya Pak De ya. Nah akhirnya Marc Marquez Pak De yang menjadi juara di MotoGP Thailand 2025. Menurut Pak De, faktor apa yang akhirnya membuat ya seorang Marc Marquez berhasil, ya maaf nih, mempecundangi sang adik gitu ya, yang padahal sudah beberapa lap ini akhirnya mimpin, akhirnya di take over lagi, dan juga ya mengalahkan rekan setimnya yang apa ya, cukup digdaya lah, cukup bernaya. Nah menurut Pak De, faktor apa yang membuat Marc Marquez? Iya, sebenarnya ini kan seri pembuka ya, pembuka musim kompetisi MotoGP 2025. Nah itu memang seperti sebelumnya, beberapa podcast kita sebelumnya, Eka pernah bilang bahwa Marquez ini sangat cerdik, gitu ya. Nah ini menguatkan statement lu nih Kak, itu bahwa Marquez ini memang sangat cerdik gitu ya, khususnya di seri pembuka ini gitu. Nah, yang Eka bilang bahwa prediksi juara sudah ketahuan gitu ya, sudah bisa diduga, itu memang benar karena sejak latihan di Malaysia, gitu ya, pramusim di Malaysia, kemudian yang kedua di Buriram ini, supremasi Marquez ini nongol lagi gitu. Dia selalu bilang bahwa dia bersyukur dengan tim yang baru, dengan dukungan yang penuh segala macam. Meskipun di tim yang sebelumnya di Pramac itu dia juga memperoleh Gracie ini dia juga sangat luar biasa gitu ya. Ketika di seri pembuka ini itu sebenarnya dia mau all out nih. Begitu start dia pengen lepas gitu. Nah tapi di indikator motor itu kan ada tire pressure monitoring system. Yang dia akan menyiarkan secara live terus-menerus kondisi tekanan ban depan maupun belakang. Ketika dia sudah akan menjauh gitu ya, dia melihat itu, wah ini kok di bawah ambang batas gitu. Nah sehingga Marquez memutuskan untuk mengendorkan gas dulu, atau dia sudah berusaha beberapa kali berusaha meningkatkan itu khususnya ban depan ya. Dia di bawah 24,1 PSI. Ini kita ngomong tentang main race berarti nih Pak De ya? Iya. Ngomong tentang main race ya? Iya, main race. Aku langsung ke main race aja ya. Siap. Karena itu dia prediksinya bener nih, dia nih yang waktu dia bilang cerdik. Aku sih tadinya bukan cerdik sih, dia mah hebat ya. Tapi ini cerdik ini. Kali ini dia cerdik banget. Nah ketika dia berusaha ngerem gitu ya. Jadi kalau straight lurus dia jaga jarak, ngerem, nggak naik-naik juga temperatur suhunya, tire pressure-nya nggak naik-naik juga tekanannya, makanya dia terus ada satu
momen yang tertangkap di kamera ketika dia nengok belakang, dia lihat belakang siapa nih gitu. Ya. Maksudnya seberapa jauh nih belakang. Ternyata kebetulan adiknya, kebetulan dekat. Itu di lap keberapa tuh ya? Ketujuh Pak De. 7 ya? Iya. Nah dia ngasih jalan Alex, kemudian dia ngikutin di belakangnya. Dia berharap dapat panasnya gitu. Iya. Supaya tekanannya naik. Untuk meningkatkan pressure ban ya Pak. Supaya tekanannya naik. Di situ dilemanya memang dia bilang dari sisi itu berhasil, tapi sebenarnya kerepotan yang dia alami adalah dengan suhu yang panas itu dia tuh susah bernapas sebenarnya sepanjang itu. Iya, karena kondisi cuaca di Thailand dan suhu aspal yang memang di atas 50 dan lain di belakang motornya Alex itu kan, sehingga dia merasa sebenarnya saya susah banget tuh bernapas, tapi ya ini konsekuensi supaya tekanan bannya naik. Ya. Nah, Pak De, tadi Pak De sempat bilang bahwa dia melihat ke dashboard, ya untuk pressure gitu kan. Walaupun memang sebenarnya ya kalau kita ketahui bahwa ini Marquez bukan pembalap kaleng-kaleng yang memang dia punya feeling yang bisa dibilang tepat untuk merasakan sesuatu, apakah ini gejala dari mana gitu kan. Karena ketika dia melakukan yang tadi Pak De bilang pengereman, kok ini sepertinya pengereman hard braking dengan ban depan ini nggak seperti seharusnya, nggak bekerja seperti seharusnya, dan akhirnya dia berfeeling seperti kayaknya tekanan pressure ban nih. Dan terus Pak De tadi bilang bahwa dia melihat ke dashboard. Nah, memangnya ada ya Pak De? Ada untuk memandu pembalap ketika pressure ban ini di bawah tekanan atau di atas tekanan gitu. Iya betul, sebenarnya itu mandatori dari dari MotoGP organisasi itu yang dia semua motor wajib mengenakan atau memakai alat itu, TPMS ya, sehingga pembalap itu bisa mengatur dengan kemampuannya alat itu menunjukkan secara live, gitu ya, real time. Seperti kita naik mobil ada real time berapa kilometer sisanya bensinnya segala macam kan. Nah itu di tekanan ban depan belakang itu ada seperti itu. Karena begini, kenapa itu mandatori? Pertama itu karena safety, gitu dari ya, sisi safety, dari sisi safety. Jadi pembalap mengerti bahwa ini tekanan bannya terlalu rendah, terlalu rendah. Itu nanti ada efeknya, penaltinya berat juga. Tapi dari sisi safety-nya kan terlalu berbahaya ketika terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Nah, batasan yang ditentukan oleh Michelin Motorsport itu adalah ban itu sanggup untuk mencapai kecepatan 470 km per jam. Tahan gitu ya. Tapi dengan tire pressure sekian gitu. Ada batasannya memang. Nah, cuman ketika sekarang ini kan motor-motor MotoGP kan range-nya sudah 360 sampai 370, jadi sebenarnya secara kualitas dia sudah oke, nggak masalah gitu Michelin. Nah, penaltinya itu berat. Penaltinya berat. Mundur ya Pak De. Iya, ditambah 16 detik apabila menyalahi regulasi 60% dari jumlah lap di bawahnya, gitu ya. Nah, karena penaltinya berat dan untuk unsur safety segala macam, MotoGP organisasi itu mewajibkan memasang alat itu supaya pembalap bisa memonitor dan melakukan antisipasi seperti yang dilakukan Marquez. Gitu. Berarti ya sebenarnya memang ya cerdik juga karena ada konsekuensi yang harus ambil ya Pak De, bahwa ketika dia menaikkan tekanan ban, tapi ya berimpact kepada fisikalnya dia juga kan Pak De. Kalau itu bukan seorang Marc Marquez yang memang punya stamina badak ya Pak De ya, gue rasa sih akan susah ya Pak De. Susah. untuk bisa berada hampir 17 berapa Pak De? Hampir 17 lap ya? Atau dia bertahan di belakang adiknya itu dengan suhu sekitar di sekitar yang dia mengikuti itu hampir 16 lap lah Pak De. 16. Dia bertahan di gitu dengan jarak yang close gitu kan. Ya Bagnaia sendiri aja
berada ya beberapa lap lah ngefightin bareng Alex Marquez itu udah memang kerasa kayak badan kebakar dan sulit bernapas gitu kan. Makanya kan dia agak mesti menjaga jarak juga kan gitu kan Pak De. Nah ini Marc Marquez yang dengan kemampuannya ya the alien lah ya Pak De. Kalau bukan the alien nggak mungkin, susah gitu dengan kondisi panas yang seperti itu kan. Nah termasuk yang sebenarnya kan antara tekanan masalah ban ini sedikit masalah ban ya. Jorge Martin itu kan yang kemarin dia jatuh sampai sedemikian rupa, patah kaki kiri, tangan segala macam. Itu kan ada debatnya antara Michelin sama timnya Aprilia. Dia bilang bahwa ini antara memang nggak ada kaitannya ya antara tekanan ban dengan suhu. Maksud aku suhu yang menjadi hitungan yang dicek ketika dicek oleh tim Aprilia itu memenuhi, dia sudah cukup keras ya, sudah cukup suhu ideal gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam ban, di inner linernya itu sebenarnya belum panas kan begitu. Kan ada jarak ya antara kompon sama lapisan dalam. Itu kan tetap butuh pemuaian yang butuh makan waktu berapa lap itu baru suhu ban luar maupun dalam itu sinkron. Nah, yang dialami Jorge Martin itu belum sinkron sebenarnya. Jadi suhu luarnya sudah keras, dalamnya belum, sehingga gripnya berbeda. Gitu. Gripnya belum maksimal banget. Itu yang membuat Jorge Martin jatuh. Nah itu kemudian saling menyalahkan lah gitu. Misalnya, lu belum mencapai suhu ideal keseluruhan ban, lu sudah pol-polan. Nah gitu. Tapi kalau yang Aprilia bilang ini sudah krisis nih, bahaya nih, jangan punya luar doang. Dan kalau kasusnya kalau dibalikin kayak ke Marquez seperti ini Pak De, ketika dia memaksakan low pressure untuk fight gitu ya, impactnya apa Pak De? Ya kalau dengan ban yang lebih di depan karena kan ya? Ya di depan ya, ban yang lebih apa namanya, lebih empuk ya dari batasan umumnya, itu sebenarnya gripnya itu memang lebih bagus. Tapi kalau misalnya dia nge-gripnya terlalu keras seperti yang dia yang hebatnya dia di situ, itu pasti meleset. Jadi kemampuan menahan beban itu nggak bisa. Karena kan sebenarnya antara Marc Marquez dengan Pecco ini hampir sama ya Pak De. Mereka yang gaya balapnya juga banyak mengandalkan ya pengereman hard braking lah. Hard braking ya. Makanya ketika dia masuk di tikungan 1, di tikungan 3 dan juga di tikungan 12 gitu kan, ketika dia dapat grip yang maksimal, ini potensial untuk malah betul. Lolos sampai Pak De. Makanya akhirnya ya dia memutuskan untuk melihat ke belakang, siapa nih pembalap di belakang gue, Pecco atau Alex nih. Oh ternyata Alex ya udah akhirnya gue ikutin aja, gue buntutin gitu. Tapi Bang Naya kenapa nggak bisa apa ya, kan harapan banyak orang, beberapa orang lah ya, itu tetap ngejagoin Bang Naya gitu. Ini kenapa kok malah nggak bisa ngefight sama Marquez ya? Gitu. Tapi ntar kita bahas Pak De. Nanti ya. Kita ngomong ke adanya dulu nih. Tapi sebelum ke adanya, bahwa sangat menarik Pak De. Ketika Marquez sempat berbicara Pak De, bahwa gua itu didukung sama Ducati, pol-polan lah gitu Pak De. Sama halnya seperti Ducati mendukung Pecco gitu kan. Tapi kita tahu bahwa ya nggak mesti kayak gitu juga gitu kan. Ya apalagi Pecco nih, kalau menurut aku ya Pak De, Pecco ini anak emasnya Ducati. Apalagi secara ya bukan rasis juga, bukan gimana, tapi ya lu sama Italia nih. Produk Italia pasti bondingnya akan lebih kuat Pak De. Nah, tapi Marc Marquez ngerasa bahwa gue seolah-olah masuk ke ke Ducati ini udah dipersiapkan gitu untuk gue gitu, karena seolah-olah mereka mengenal gue sejak gue 10 tahun lalu. Jadi termasuk juga si crew chiefnya yang ini crew chiefnya bekas Enea Bastianini, bekas Johan Zarco gitu, bukan bekas ya, tapi pernah menukangi lah, pernah menghandle gitu ya. Beberapa pembalap hebat. Jadi Marc Marquez pun merasa tune in langsung nih. Betul. Dengan si
Marco Rigamonti nih. Jadi ditambah kalau pada lihat kan gigi, wah Gigi seolah gigi Dalikna nih ya banyak mondar-mandir antara Pecco dengan ke si tapi Marc kalau aku Marquez. lihat ini tanggapannya ketika menang itu Gigi meluknya Iya, makanya. lebih kencang meluknya Marquez daripada Pecco. Ya karena Marquez juara 1, Pecco juara 3, tapi tetap dipeluk gitu kan. Jadi apa ya, euforianya beda Pak deh, Ya, bahwa betul. nggak dia seolah nggak menyangka bahwa di kesempatan pertama di seri perdana ya seorang Marc Marquez akhirnya bisa langsung juara gitu kan. Seolah-olah nih flashbacknya apa ya, kayak dulu Stoner lah, Iya, betul. balik ke betul. Ducati gitu kan, terus langsung bisa memberikan kemenangan pertama gitu kan. Jadi ya seolah-olah itu Pak De, jadi euforianya beda nih, makanya kencangnya Marquez. Tapi kan semua akhirnya dipeluk. Tapi total banget itu ya. Jadi qualifying 1 Sempurna, pekan Nilai sempurna untuk sempurna Marc Marquez, banget itu bahwa ya. dia bisa sapu bersih semua apa ya, pada semua sesi lah ya. Iya, iya. Itu ya perfect lah, kecuali ya sempat dikalahkan sedikit lah sama Alex Marquez di FP2 ataupun di sesi praktis gitu kan. Iya, iya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Alex Marquez pada ya. Ya. Kenapa nih seorang Alex Marquez akhirnya bisa unjuk gigi dan bisa membuat sejarah bagi MotoGP sebagai adik kakak yang ya istilahnya berada di posisi 1-2 gitu ya. Iya. Nah, menurut Pade ini apa yang membuat seorang Alex? Alex nih dia kemarin mengaku kalau dia menggunakan motor yang sama persis dengan yang sebelumnya, Ya. gitu ya. Sehingga Sama persis sama dengan yang mana nih Pade? Dengan maksudnya GP24? iya GP24 Oke. ya. Hmm. Sehingga dia sangat familiar dengan motor itu. Ya. Perubahan-perubahan sebenarnya tidak signifikan yang dia lakukan di tim itu, karena dia yakin bahwa di tim pabrikan pun dia bilang the best is GP24. Ya. Jadi ketika Alex mendapatkan GP24. ya, nah itu kemudian ya sama saja sebenarnya. Dia bilang cuman konsistensinya dia memang sulit ditangguh, sulit ditandingi oleh yang lain. Oke. Gitu. Iya, iya. Berarti seolah-olah gini Pak De. Omongan dia waktu ketika di sesi tes Sepang Ya, bahwa dia langsung suka sama motor itu, dia langsung tune in dengan motor itu, dan motor GP24 ini sesuai dengan gaya balapnya dia. Ini terjawab ya Pak De, betul, betul. melalui ya race-nya di MotoGP Thailand ini gitu kan. Ya. Dengan dia memposisikan hampir juara tapi akhirnya di posisi kedua. Nah, ini pembenaran ya Pak De. Pembenaran dari beberapa statement dia sebelumnya gitu ya, Ya, ya. dan kondisi bahwa MotoGP 24 memang untuk event 2025 ini paling pas gitu. Ya, karena kalau kita perhatikan Pak De, Alex bilang bahwa dengan GP24 cornering speed gua menjadi lebih baik. Ya, Karena ini motor memang untuk di track-track yang ya speed corner yang memang long corner terus flowing ini lebih baik ketimbang GP23, dan itu terbukti ya Pak De untuk di MotoGP Thailand 2025 ini. ya, Karena sang kakak sendiri ini, kalau menurut catatan aku nih Pak De, sang kakak sendiri mengakui bahwa nih Alex gila di sektor 3. Terutama di tikungan 7 dan 8 yang memang tikungannya flowing kan. Itu sulit untuk mengejar dia di situ gitu kan. Tapi ya makanya kesempatan untuk mengovertake Alex adalah di titik-titik hard braking. ya, Tapi kalau untuk di luar dari situ susah. Dan Alex memiliki ya kalau berdasarkan hasil ya kita lihat analisis dari ya lap time-nya Pak De. Ini konsisten banget Alex. Iya betul. Terutama udah memasuki ketika dikejar-kejar sama kakaknya Pak De. Itu 31 kecil terus. Iya, iya. Sampai di akhir ya 3 lap setelah lewatin kakaknya. Semuanya Udah mau 32, mulai 32 menurun, semuanya iya. sih, tapi sama-sama 32. Iya. emang. Tapi semuanya konsisten di 31 kecil gitu. Walaupun di awal-awal sempat 130 kan ya untuk semua 3 pembalap terdepan itu. Bahkan Ai Ogura pun sempat 130 gitu kan. Ngeri itu pada Augura. Kita bahas tadi pada Augura. Iya, iya. Nah, tentang Alex, berarti memang dia
ketika dikasih motor yang cocok, Ya itu dia bahaya tuh. ini bahaya Pak De. Bahkan Marquez sendiri ngomong kan bahwa suatu saat adek gue nih akan menang. Ya. Dan itu nggak akan lama gitu. Dia percaya diri gitu ya Pak De. Bahwa sang kakak tuh ya bahkan dia bilang, Alek pun bilang bahwa di Argentina kan gantian ya, gue yang menang gitu. Jadi ya, tapi Argentina memang apa namanya, tapi berat Argentina. Nanti lah ya. Argentina nanti kita bahas Pak De. Jadi kalau untuk ya Alek Marquez lebih ke situ ya Pak De, bahwa dia berhasil membuat konsistensi sejak sesi test ride sesi tes MotoGP di Buriram, dibawa sampai ke sesi race di Buriram juga 2 minggu setelahnya gitu Pak De. Nah itu kalau misalnya dia terus-terusan kayak gitu, dia akan menjadi Peko tahun 2024 kira-kira gitu. Butuh sebenarnya apa ya, butuh konsistensi Pak De. Betul. Dan ini ditunjukkan oleh Alek bahwa dia berhasil untuk konsisten, ya bertahan, ya mau nggak mau deh, nggak apa-apa deh gue nyerah di posisi 2 nggak apa-apa gitu kan. Tapi istilahnya dia bisa konsisten untuk tetap mengumpulkan poin lah gitu. Oke Pak De. Nah sekarang kita bicara tentang Bagnaia Pak De. Boleh. Pak De bilang bahwa sesuatu yang banyak ditunggu juga, bahwa ini masternya Ducati GP ini ada apa ini gitu loh. Kok ya ibaratnya kalah sama newbie nih. Marqueznya newbie kan. Ini kalah sama newbie nih gitu. Gimana menurut Pak De ini? Ya kemarin yang apa namanya di beberapa sesi latihan yang Malaysia maupun sampai Buriram ini kan sebenarnya mau menjadi kegalauan tim Ducati maupun Peko bahwa motor yang 2025 nggak bisa dipakai menurut dia ya. Kemudian mereka memutuskan pakai 24. Tapi 24 juga nggak murni amat 24 gitu. Makanya kita nyebutnya apa Pak De? GP2, kalau Marquez sih GP 24.5. Jadi 24,5 gitu kan. Dan kalau Pak De nyebutnya apa? Kita nyebutnya apa? GP Pro. 24 Pro. 24 Pro. Jadi kayak iPhone lah, ada Pro-nya dikit gitu kan. Ada sedikit pengembangan kan dari versi basicnya kan. Nah itu memang somehow Peko belum merasa confident banget gitu ya. Dengan dengan motor yang sekarang. Jadi ketika dia sebenarnya ini aku bisa nih, mau tak bablasin lagi bisa nih, mau dipaskan di limit gitu, tapi dia berpikir enggak lah, aku nggak mau sampai limit. Dia mendingan bertahan dengan posisi yang ada duluan gitu, sambil terus menyempurnakan gitu. Jadi ya memang ya Pak De, ya Peko pun mengakuin bahwa motor ini mirip dengan GP24. Tapi tidak sepenuhnya sama gitu kan. 24 tapi tetap beda gitu. Nah itu dia 24.5 atau 24 Pro gitu kan. Nah tapi kalau menurut aku Pak De, yang menjadi kendala dari Bagnaia, kenapa dia nggak bisa perform di sini gitu kan? Karena sebenarnya kan sirkuitnya juga ya, yang aku bilang bahwa dia punya karakter yang sama dengan Marc Marquez, bahwa dia kuat di pengereman, Marquez kuat di pengereman, dan sirkuit ini juga cenderung nggak Marquez sentris banget lah, karena kan ini bukan sirkuit yang kayak di kota yang punya tikungan ke kiri lebih banyak, anti clockwise gitu kan Pak De. Nah, yang menjadi kendala adalah Bagnaia telat panas. Kalau menurut aku ya Pak De, karena dia mengakui bahwa di hari Sabtu pagi gue baru menemukan solusi atau jawaban dari apa yang dirasakan ketika sesi tes Buriram gitu kan. Itu baru di Sabtu pagi gitu. Nah sementara Sabtu pagi udah digunakan untuk FP2 dan qualifying Pak De. Jadi sementara yang lain udah siap, dia belum. Bahkan waktu itu ketika Pak De dulu dia bilang abis dari sesi tes MotoGP Buriram bahwa gue 85% siap.
ya kan? Nah, 100% yang 15%-nya baru ketemu di hari Sabtu gitu kan Pak De. Sementara yang lain udah ready gitu kan. Dan akhirnya ketika masalah itu udah terselesaikan dan dia mendapatkan jawaban, muncul masalah baru. Iya. Masalah baru yang muncul di Buriram kemarin untuk dia adalah di race, baik itu di sprint race, baik itu di main race, ini adalah grip cengkeraman ban belakang yang seharusnya nggak pernah dia yang nggak dia pernah alami ketika dia pakai GP24 gitu kan. Ketika dia pakai GP24 kan dia fine aja Pak De. Iya. Ya kan hanya cuma tinggal kalah di egonya dia gitu, bahwa dia susah untuk bermain konsisten, terutama ketika Martin udah berada di atas lah gitu kan, dia agak terbawa gitu kan. Nah, tapi kalau untuk di Buriram kali ini dia justru mengalami cengkeraman ban belakangnya nggak semaksimal seperti di GP24. Iya. Dan akhirnya kondisi ini yang membuat dia kalah akselerasi terus nih. Ketika Marc Marquez secara analogi ya Pak De, ketika Marc Marquez dia sudah mempunyai gaya yang sama dengan Pecco, dia kuat di pengereman dan Pecco juga kuat pengereman, tapi ketika di akselerasi, ketika cengkeraman ban belakangnya Marc Marquez lebih baik, otomatis dia kan maju lebih cepat kan. Begitu juga dengan Alex, ketika cengkeraman ban belakang lebih baik, dia akan mendapat traksi lebih cepat untuk berakselerasi. Sementara Pecco dengan cengkeraman yang tak sebaik keduanya, otomatis nih akselerasinya jadi melelet gitu kan. Kalau orang bilang melelet gitu. Itu mesti nanti tinggal mereka tim teknisnya berkomunikasi kali ya. Mestinya dua pembalap ini kan punya sendiri-sendiri kan, yang mungkin bisa berkomunikasi supaya Pecco juga naik. Itu dia Pak De. Ya, jadi sayangnya sih seperti itu, telat panas. Bahkan juga ada keputusan yang salah lah. Ketika di sesi sprint race ya Pak De. Iya betul. Ban belakang ya? Dia pakai ban depan yang hard malah. Oh, ban depan hard. Untuk mengatasi suhu panas dengan hard brakingnya dia gitu kan. Justru akhirnya membuat kalau Marquez bilang, tuh kan bener kata gue, lu nggak mau denger sih omongan gue, pakai soft gitu kan. Karena justru ban yang hard itu lebih cepat terdegradasi, lebih cepat habis ketimbang si soft gitu. Jadi kalau kita kan secara umum logika bahwa soft ya lebih cepat habis ya Pak De. Tapi ini nyatanya enggak gitu. Dengan gaya pengereman mereka harusnya soft ini lebih baik. Bahkan dengan ban soft itu ayo Ogura pun mudah si Bagna yang pakai ban hard gitu kan. Hampir aja kena gitu. Waduh, kalau kena sih malu tuh Pak De. Iya. Kok gue bisa kalah sama Rookie, apalagi gue juara dunia MotoGP 2 kali gitu kan. Makanya akhirnya dipaksain. Makanya itu tinjauan teman-teman memang menjadi arahnya berubah gitu ya, bukan lagi Pecco menjadi makin berat nih ke depannya. Iya. Karena semua mata tertujunya ke Marquez. Gitu sih. Tapi kalau menurut feeling aku ya Pak De, Pecco belum menunjukkan kemampuan dia maksimal yang sepenuhnya topnya ya. Dan ketika dia punya udah back tune in lah ya, udah tune in lah kayak motor dia kayak di GP24 gitu kan. Wah ini seru, lebih seru. Nah itu harusnya akan ada yang begini-beginian sama Marc Marquez ini. Tapi kalau mereka rukun banget gitu bisa beranteman ya? Kan Liberty Pak De. Iya. Liberty tahu sendiri kan, raja drama nih. Di F1 aja bisa dimainkan dramanya. Apalagi MotoGP gitu kan, yang memang punya drama yang dari dulu punya drama ini, konflik ini menjadi jualannya gitu kan tadi. Iya. Jadi menurut aku sih begitu Pak De, bahwa ketika Pecco sudah balik ke format dirinya, yang benar gitu ya, dirinya yang benar gitu kan. Wah ini bahaya ini. Tapi Ogura juga bahaya ya. Nah, Ogura Pak De. Ogura, menurut Pak De gimana nih Ogura nih? Ini di luar pembalap kita ya? Itu si Ogura ini sangat rendah hati orangnya, humble gitu ya. Humble, ya. Dia tidak meledak-ledak seperti Pedro Acosta gitu ya.
gaya balapannya juga apa namanya rapi gitu, rapi, halus, nggak emosian gitu ya. Meskipun dia diudak-udak atau dia ngudak-udak nggak seperti Pedro lah gitu ya. Nah ini yang mengejutkan memang tiba-tiba pembalap Trackhouse ini kan tiba-tiba keempat gitu. Ya, keempat di sprint race dan kelima di main race. Itu semua orang terkejut banget itu gitu ya. Sampai ada apa namanya di website itu dia bilang apa namanya the most consistent one gitu ya, malah justru dia gitu. Ogura ini Pak. Iya, gitu. Karena kalau kita lihat dari hasil tuh Pak De. Ngeri emang. Ngeri nih Pak De. Konsisten loh Pak De. 130, 131, bahkan 139 dia sempat gitu kan. Tapi belakangnya tuh 131 rapih gitu Pak. Iya, betul. Dan yang apa ya? Di awal-awal tuh sempat menjadi pertanyaan bahwa oke lah, nggak apa-apa deh, hebat di sprint race gitu kan Pak De. Mungkin dengan bobotnya dia yang nggak terlalu nggak terlalu berat. Iya, dia badannya ini ada terus kondisi tangki motor yang nggak full gitu kan. Ini ada sedikit ada sedikit margin lah, ada sedikit keuntungan yang bisa diperoleh sama dia gitu kan, sehingga membuat dia cepat gitu kan. Nah tapi ketika di main race ini akan menjadi pertanyaan bahwa mungkinkah seorang Ai Ogura rookie yang badannya kayak begitu kuat gitu nggak untuk menghadapi 26 lap gitu kan, dengan kondisi suhu panas kayak begini gitu kan. Bahkan Marquez saja pakai jaket pendingin Alpine Star, terus diginin Ogura biasa aja gitu kan. Nah itu sempat menjadi pertanyaan, tapi akhirnya terjawab bahwa dengan 26 lap pun nggak masalah gue. Iya benar. Karena dia enjoy Pak nih. Iya. Dengan Aprilia RSGP-nya ini dia enjoy. Dan bahkan aku sendiri sempat ini Pak deh. Wah, gue meragukan gitu ya. Meragukan ini bahwa ini sebenarnya motor yang ramah untuk rookie itu motor yang mana nih gitu kan. Ducati kan ya beberapa tahun kebelakang ramah untuk rookie gitu kan. Ternyata enggak ya. Ternyata malah Aprilia yang ramah untuk rookie. Karena Fermin Aldeguernya aja sekarang posisi ke-12, bahwa dia itu menjadi sesuatu yang dijagokan berdasarkan hasil tes di Buriram, tes di Sepang gitu kan, dia berada di top 10, top 5 gitu kan. Nah, justru dibantai nih sama Ogura nih di MotoGP Thailand nih. Ya dia bilang memang Ogura bilang saya menikmati menggunakan motor ini, memacu motor ini gitu ya, sehingga dengan orang kalau misalnya membalap dengan rasa sukacita gitu ya, tentunya akan berbeda. Dengan ada beban yang kayak Pedro Acosta kan bebannya berat banget gitu kan ya. Aduh, apa ya Pedro Acosta? Kita udah ngarep-ngarep bisa ke depan terus nih. Jadi fightnya sama Brad Binder sendiri gitu kan, sama rekan setimnya gitu kan. Ini menjadi menarik bahwa aku nggak tahu ya Pak deh. Kalau ya dengan fullnya paket aerodinamika ini, aerofairing ini, kalau Andrea Dovizioso bilang motor lu jadi berat sebenarnya. Bukan dalam artian bobotnya yang berat, tapi beratnya itu downforce-nya yang membuat motor itu semakin berat ketika lu terutama ketika menikung gitu Pak. Untuk membalikan motor itu berat. Butuh power yang sedikit lebih ekstra ya. Power ekstra gitu kan. Nah, kalau kayak kemarin nih Pak De, dengan aerofairingnya KTM yang baru, terus udah gitu rear seatnya juga baru gitu kan. Acosta mengakui bahwa ketika gue sudah berada di belakang orang dan sangat dekat gitu Pak De, ini sangat sulit untuk melakukan pengereman karena mungkin ada daya hisap Pak De ya. Ya intinya kalau misalnya di belakang motor yang turbulensinya itu kan kacau kan ya, turbulensinya kan kacau. Itu akan berbeda rasanya ketika dia melaju sendirian, ngerem hard braking, nikung segala macam dengan udara yang sendiri dia lebih
bisa diatur. Tapi ketika turbulensinya ngacau dengan aerodinamika yang sebenarnya diarahkan untuk tidak ada apa-apa, itu menjadi bermasalah. Gitu. Makanya ini jadi apa ya, seolah-olah ya aerofairing ini mesti membuat orang pintar-pintar nih Pak De. Ya. Karena kalau kita bicara tentang di posisi Q2, posisi Q2, QQ, udah lagi ya. Ini dong QQ. Nah kalau kita bicara tentang di Q2, semua pabrikan ada ya Pak. Ya. Baik itu Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha, Honda, semua ada di situ ya. Nah itu sebenarnya menunjukkan ada peningkatan sebenarnya. Ada sisi kompetitifnya Pak De. Tim Jepang ini ada naiknya nih. Gitu. Nah, tapi saat ini kenapa nih Pak De? Ya mereka tetap belum bisa, memang beberapa analisa bilang soal kemampuan handlingnya sudah meningkat banget. Oke. Tapi top speednya belum. Oke. Nah, jadi itu. Perlu ditambahin top speednya, aku nggak ngerti tuh gimana caranya ntar tuh kalau mau tambahin top speed ininya ganti gitu. Jadi tapi setidaknya berarti bahwa baik itu Zarco, baik itu Mir, mengakui bahwa sebenarnya Honda saat ini udah sangat kompetitif. Sudah. Udah lebih kompetitif ya Pak De. Udah bisa sebenarnya ya ada perlawanan lah gitu ya. Tapi ada kekurangan di top speed. Iya. Top speed masih ini kurang. Apalagi di sirkuit yang kayak ya nanti yang banyak terminusnya itu ya. Banyak stop and go-nya yang memang istilahnya long street-nya panjang nih ya Pak De. Dan dengan top speed yang kurang, akselerasi yang kurang, akhirnya Mir bingung nih. Gua harus overtake-nya di sisi mana gitu kan gitu ya Pak De. Jadi kurangnya sebenarnya Honda itu aja Pak De. Ya. Nah, kalau Yamaha ada apa nih Pak De? Yamaha kayaknya sih sebenarnya hampir sama lah ya. Quartararo bilang memang sudah banyak banget peningkatan. Di soal akselerasi maupun rolling speed yang dia kembangkan itu yang ditemukan oleh Yamaha baru-baru ini sudah cukup menarik gitu. Si Quartararo bilang ini sudah bagus gitu. Nah cuma dia kenapa masih merasa roda belakangnya sedikit bergetar ya, itu dia yang belum ketahuan. Iya. Bahkan sebenarnya dari Pramac pun melalui Jack Miller udah cukup kompetitif ya Pak De. Udah bisa ya masuk di barisan depan gitu kan. Tapi walaupun akhirnya ya finishnya kita katakan bahwa untuk di main race ini finishnya ke posisi 11 gitu kan. Fabio Quartararo di 15 gitu kan. Tapi setidaknya ada ya sama kayak Honda ya, ada sisi udah mulai ketemu kompetitifnya nih Pak De. Ya ketika di tes pertama, tes kedua segala macam kan memang mereka ini malah justru di depan semua kan. Catatan waktunya bagus banget gitu. Nah barangkali memang dengan load bahan bakar yang nggak banyak gitu-gitu ya, untuk time attack yang sesaat memang masih oke gitu. Nah yang menjadi PR buat mereka adalah untuk endurance dengan kondisi yang seperti itu, endurance 26 lap atau 23 lap itu belum sepenuhnya ketemu sebenarnya gitu ya. Tapi arah perbaikan peningkatan kualitas motornya sudah mulai ketemu gitu. Ibaratnya sama-sama kayak Honda lah nih sebenarnya. Baik itu Yamaha, baik itu Honda sudah melihat cahaya di ujung terowongan itu. Ya, siap. Masalahnya udah ketemu, udah ketahuan, tinggal solusinya ya. Hilalnya udah kelihatan. Tentang puasa kita ngobrolin hilal. Oke Pak De. Jadi itu ya Pak De. Ya sedikit review tentang di MotoGP Thailand 2025. Dan untuk di Argentina nih Pak De, 2 minggu lagi. Kira-kira mau kita bikin sekarang apa nanti Pak De? Nanti aja. Yang jelas Alex sudah bilang, wah itu Argentina itu punyanya mereka berdua tuh. Gitu. Tapi Peko juga ngomong bahwa Argentina kemungkinan Alex juga bagus kok. Jadi makin seru nih. Oke. Kalau gitu kita tutup untuk di review MotoGP Thailand 2025. Saya Kemudian siapa deh? Saya Yoni. Kita mohon pamit ya Pak De. Pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa. See you guys.